Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk Anda semua. Salam subscribe untuk subscriber TH2 TV. Jumpa kembali kita dalam satu segmen yang menjadi kebanggaan, asik kebanggaan. Sobat TH2, inilah satu segmen yang kita sepakati. Kami memberi judul dengan sambal sosetan. Apa itu sambal sosetan? Yaitu sama-sama belajar soal setan. Loneng. Sobat TH2, kisah ini akan kita buka, di mana saya memperoleh kisah ini dari Syekhinal Kiram, guru kami, Allah Yarham Al-Maghfur, Kiai Haji Makhtum Hanan, di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Sobat TH2, sumbangsih Cirebon, ulama-ulama Cirebon di dalam mensiarkan Islam ini ditandai dengan adanya sekian ratus pondok pesantren yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Di antaranya yang sepuh-sepuh ya, yang jadul-jadulnya itu adalah Pondok Pesantren Benda Kerep, ada Buntet, ada Kempek, ada Balai Rante, dan ada juga Babakan Ciwaringin. Kisah yang akan kami sampaikan dalam segmen ini berasal dari Babakan Ciwaringin. Kurang lebih pada sekitar tahun 1986. Saat itu saya masih muda. Sekarang juga masih muda. Oke, pada saat kesempatan saya silaturahim kepada Syekhinal Kiram Kiai Haji Makhtum Hanan, beliau cerita kepada saya, mengkisahkan tentang bagaimana karomahnya Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Hanan almarhum. Beliau adalah ayahnya dari Kiai Haji Makhtum Hanan, salah satu dari pendiri Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin. Pada masa ketika Kiai Haji Abdul Hanan masih jumeneng, masih ada, terbesit sebuah cerita yang tak jauh dari desa Babakan ada seorang kiai. Kiai itu tinggal di sebuah desa di sana. Beliau juga ngajari ngaji kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk ibadah, hatta membangunkan masjid dan sebagainya di sebuah desa yang tak jauh dari Babakan Ciwaringin itu. Konon pada saat itu, sang kiai yang biasanya rajin ke masjid, hari-harinya beliau menjadi imam rawatib sholat fardu, tiba-tiba pada saat sholat Jumat selalu tidak ada. Nah, misteri mulai merebak. Sobat TH2, bisik-bisiklah terjadi gunjing-menggunjing di antara masyarakat. Kok kiai nggak pernah sholat Jumat ya? Nah, timbullah terbersit terpikir oleh tokoh masyarakat setempat, yuk kita tabayun, kita tanyakan pada kiai. Jangan-jangan kalau hari Jumat beliau sakit. Mereka berdatangan bertanya kepada kiai, kami kok nggak pernah melihat kiai sholat Jumat bersama-sama dengan kami. Kenapa? Sang kiai ketika ditanya seperti itu lalu menjawab, saudara-saudaraku sekalian, saya mohon maaf, saya tidak bisa tidak lagi sholat Jumat di masjid kita, karena pada setiap hari Jumat saya sholat Jumat di Masjidil Haram, Mekah sana. Hadirin yang mendengar cerita sang kiai seperti itu terdiam. Di antara mereka ada yang tidak percaya, tetapi ada juga yang percaya. Sebagian besar mungkin tidak percaya. Pertanyaan seperti itu akhirnya dibiarkan begitu saja oleh masyarakat dan terus menjadi berita-berita yang kurang sedap di desa itu, di mana sang kiai tidak mengerjakan sholat Jumat, konon mengaku sholat Jumatnya di Masjidil Haram, Mekah sana. Sang kiai pun yang merasa dirinya sholat Jumatnya di Mekah merasa risih, karena jadi gunjingan masyarakat setempat. Akhirnya sang kiai bertandang silaturahim kepada Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Hanan yang tinggal di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin itu. Kepada Hadratul Mukarram, sang kiai cerita dalam panggilan akrab Kang Hanan, karena beliau akrab juga dipanggil sebagai Kiai Hanan. Kang Hanan, saya mau cerita. Saya menjadi bahan gunjingan masyarakat saya.
bahwa saya dianggap tidak sholat Jumat. Padahal saya selalu sholat Jumat. Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Hanya saja bahwa saya selalu sholat Jumat itu di Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah. Kiai Haji Abdul Hanan mendengar cerita penuturan sang kiai itu, wajahnya biasa saja. Dengan penuh arif dan bijak, beliau tidak menampakkan sikap tidak percaya. Tapi beliau juga tidak menunjukkan sikap kekaguman atas cerita sang kiai. Lalu Kiai Haji Abdul Hanan berkata, "Kiai, mohon maaf, saya kadang-kadang kangen sama Mekah. Saya rindu banget sama Mekah. Lama saya nggak bisa ke sana lagi. Saya kepingin menyantap kebab." Roti kebab, bro. Karena saya masih ingat betul bagaimana ketika saya pulang dari Masjidil Haram, saya suka beli kebab di sebelah masjid itu yang arah ke Ja'fariyah itu kan ya, dekat-dekat Pasar Seng ya dulu. Nah, kini saya sangat kangen itu. Saya pengen itu. Sang kiai menimpali, "Kang Hanan, kalau panjenengan kepengen kebab itu, insya Allah nanti Jumat depan saya akan ke sana untuk sholat Jumat dan pulangnya akan saya belikan." "Oh gitu ya." "Ya sudah, terima kasih," kata Kiai Hanan. Betul Sobat TH2. Bayangkan ya, pada saat itu di desa terpencil, Babakan itu jauh dari kota Cirebon, nggak ada tukang dagang kebab, apalagi di desa di mana kiai tadi berada, nggak ada kebab. Artinya beda dengan zaman sekarang. Kebab itu sudah ada di pinggir-pinggir mall, itu kan ada kebab Turki, kebab Madinah dan sebagainya. Betul bahwa sejauh ada kebab, pedagang kebab di kita saat ini pun aromanya pasti tentu beda dengan kebab yang ada di Madinah dan ada yang di Mekah sana, karena kebabnya sudah versi kita. Nah, pada masa lalu itu belum ada tukang kebab. Sobat TH2, betul, selepas sholat Jumat kurang lebih 1-2 jam waktunya sholat Jumat, datanglah sang kiai dari desa itu sambil membawa bungkusan menghadap Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Hanan. "Ini Kiai, kebab yang saya beli dari Mekah." Dilihat sama Kiai Hanan, subhanallah, angetan, kebul-kebul angetan, benar-benar ketika disantap pun rasanya Mekah banget, luar biasa. Berarti Anda benar ya, sampai ini benar Kang Kiai, benar-benar dari Mekah. Nah ini buktinya. Alhamdulillah, kata Kiai Hanan. Tetap tenang, tetap santun menghadapi cerita sang kiai yang membawa kebab tadi. Ditambah lagi kisah. Cerita lagi Kiai Haji Abdul Hanan. "Saya kemarin ada tamu Kiai. Kebetulan dia berobat dan inginkan obat. Kok saya kepikiran bahwa orang ini harus diobati, diberi obat kurma muda. Di mana ya beli kurma muda di Cirebon ini? Kan gak ada nih. Sejauh yang ada juga sudah matang dalam bungkusan." Sang kiai nimbal lagi, "Tenang Kang Hanan, nanti saya Jumat depan ke sana lagi sambil sholat Jumat, insya Allah saya belikan." Dan benar-benar terjadi pada Jumat depannya itu, sang kiai yang mengaku sholat Jumatnya di Masjidil Haram tadi membawa kurma dalam tangkainya, masih dalam tangkainya, bahkan di atas ujungnya itu getahnya masih ada, seperti kurma muda yang baru dipetik dari pohonnya, dipersembahkan kembali kepada Kiai Haji Abdul Hanan. Ini buktinya bahwa saya benar-benar dari sana. Coba bayangkan Kang Hanan, kata sang kiai, bagaimana mungkin saya bohong kalau saya tidak sholat Jumat di Mekah? Masyarakat saya menuduh saya tidak sholat Jumat, saya Jumatan. Dan faktanya panjenengan sendiri saksikan. Jumat kemarin panjenengan kepengen kebab, saya bawakan kebab. Jumat ini butuh kurma muda, saya bawakan kurma muda. Semua bukti kan? Iya, kata Kiai Hanan. Tetap tenang. Kemudian Hadratul Mukarram memberikan saran lagi. "Ya sudah, mudah-mudahan itu menjadi pengalamanmu yang manfaat, Kiai. Amin," kata sang Kiai. "Boleh nggak saya nitip sekali lagi?" "Oh, monggo." "Boleh," katanya. "Iya mangga, boleh." Mas orang Cirebon monggo, mangga gitu. "Mangga, boleh." Saya nitip doa ya. Nanti Kiai sampai di Masjidil Haram, sebelum tawaf, tolong bacakan doa ini di secarik kertas.
ya. Jadi kita mafhum ya, kalau orang masuk ke Masjidil Haram itu kan lebih utama mengerjakan tawaf terlebih dahulu daripada mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Artinya tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf. Nah, Kiai Hanan pesan pada sang Kiai tadi, sebelum tawaf bacakan doa ini. Di secari kertas ternyata yang ditulis itu adalah ayat 81 dan ayat 82 dari surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Dua ayat itu. Sang Kiai tahu. Oh nggih, kahanan niki ayat saking surat Al-Isra nggih. Nggih. Nyuwun tolong ya, minta tolong ya. Nanti sebelum Kiai tawaf bacakan doa ini. Doakan saya juga ya supaya saya selamat dunia akhirat. Insyaallah Kang Hanan. Konon sang Kiai itu pun Jumat depannya berangkat kembali ke Mekah. Begitu dia merasa sudah di dalam Masjidil Haram sebelum tawaf, melaksanakan amanat dari Kiai Haji Abdul Hanan, dibacakan dua ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhirih. Tiba-tiba berubahlah suasana Masjidil Haram itu, tak lebih hanya sebuah kebun di belakang rumahnya. Di situ ada pohon beringin, di bawah beringin itu sang Kiai duduk. Istighfar sang Kiai, astagfirullahaladzim. Jadi selama ini saya ditipu oleh khodam saya sendiri, di mana dia menjanjikan kepadaku akan mengantarkan setiap Jumat sholat Jumat di Masjidil Haram. Ternyata selama ini saya hanya sholat Jumat di bawah pohon beringin di belakang rumahnya. Ka'bah yang saya pikir itu Ka'bah, ternyata pohon beringin aku puter-puterin tawaf. Astagfirullahaladzim. Tobatlah sang Kiai itu, lalu buru-buru mendatangi Kiai Haji Abdul Hanan. Sambil menangis berurai air mata, sang Kiai menceritakan, Kang Hanan, saya benar-benar mengalami peristiwa dahsyat setelah membacakan dua ayat atas petunjuk panjenengan tadi. Ternyata selama ini bahwa saya ditipu oleh khodamku sendiri. Dia menjanjikan kepada saya sanggup mengantarkan saya untuk sholat Jumat di Masjidil Haram. Perasaan saya seperti itu. Ternyata saya ditipu, semua itu bohong. Tipuan sihir mereka saja. Tersenyumnya Kiai Haji Abdul Hanan. Syukurlah saudaraku kalau engkau telah menyadari kekeliruanmu. Betul Kang Hanan. Selama ini saya mengeluk-elukan beberapa hijab yang saya baca. Saya mengeluk-elukan beberapa aurat-aurat maksus yang saya baca, semata-mata karena saya ingin punya khodam. Dan kemudian Allah memberiku sebuah khodam. Ternyata bahwa khodam ini bukan seorang jin muslim, tetapi jin kafir yang ia menyamar menjadi jin muslim, mengaku-ngaku sebagai jin muslim dan ingin memfasilitasi ibadah sang Kiai tadi. Padahal bahwa itu adalah pola pengerusakan akidah yang pertama. Jumatnya dulu yang dirusak oleh sang jin yang mengaku jadi khodam tadi, sebelum amaliyah-amaliyah lain yang tidak menutup kemungkinan dia sudah persiapkan untuk menghancurkan ibadah sang Kiai. Nah, sobat TH2, bayangkan itulah keji dari fitnah bangsa jin itu. Dan dari peristiwa itu betapa tergambar sosok Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Hanan itu seorang ulama yang muhakam. Walaupun sesungguhnya bisa jadi beliau tahu bahwa sang Kiai ini ditipu oleh khodamnya, beliau tidak langsung mengatakan kamu salah, kamu ditipu khodam. Tidak. Tapi diberi kesempatan dulu untuk membuktikan. Dapatlah kebab, dapatlah korma mentah, dan terakhir baru diberikan ajian yang mumpuninya. Bacalah ayat ini. Setelah dibacakan ayat itu baru terbuka bahwa dirinya ditipu. Dari gambaran kisah ini, sobat TH2, ini menjadi inspirasi buat kita agar berhati-hati, khususnya bagi para sobat
yang tiba-tiba punya keinginan ilmu khodam, dengan mengingat marak ya, bahkan dipromosikan belajar ilmu khodam dengan ijazah ilmu khodam, maharnya ada segala macam, bullshit. Semua itu tidak mungkin akan terjadi seridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa khodam itu bisa terjadi pada diri seorang hamba-hamba yang soleh semata-mata karena ibadahnya, semata-mata karena takwanya, bukan dicari melalui sebuah ilmu. Tolong digarisbawahi di sini. Bayangkan sekelas orang kiai yang ada di dalam kisah tadi bisa ditipu. Seorang kiai yang ibadahnya dahsyat tadi bisa dibohongi. Apalagi kita, bro, kelas yang imannya tipis, kelas yang ibadahnya amburadul. Jangan pernah coba-coba menginginkan punya khodam seperti itu. Beruntung bahwa pada saat itu terjadi masih ada sosok ulama karismatik sekelas Hadratul Mukarram Syekhinal Kiram Kiai Haji Abdul Hanan yang begitu muhakam di dalam memberikan nasihat. Luar biasa ilmu itu. Demikian kisah ini seperti yang saya terima dari putranya Kiai Haji Abdul Hanan. Beliau adalah Allahu yarham almarhum Kiai Haji Makhtum Hanan. Kurang lebih kisah ini disampaikan oleh beliau kepada saya pada tahun 1900 di sini. Kurang lebih bahwa cerita ini disampaikan kepada saya saat satu kesempatan saya silaturahmi kepada beliau pada tahun 1986. Masih muda saat itu. Saya sekarang pun masih muda, bro. Sobat TH2, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi inspirasi manfaat untuk kita semua. Semoga ulama-ulama besar kita, masyayikh kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ila akhir zaman. Allahumma amin. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Dukung channel kita ini agar kami diberi kesempatan untuk terus mengeksplorasi dan mengedukasi persoalan-persoalan supranatural. Oke sobat tua, sobat TH2, ribet ya. Oke ribet. Oke sobat TH2, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukin ke dalam hati. Begitu. Sampai jumpa pada sambal-sambal berikutnya. Semoga manfaat. Hati-hati.